Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Firdaus dari kelas HTNC, dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah ilmu perundang-undangan. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu mengenai pengertian ilmu perundang-undangan. Di sini saya akan menjawab pengertian ilmu perundang-undangan menurut dua ahli. Yang pertama, menurut Bagirmanan. Jadi menurut Bagirmanan, ilmu perundang-undangan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan aturan-aturan yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status seseorang sehingga akan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata. Nah, itu adalah menurut Bagirmanan. Yang kedua yaitu menurut Krems. Jadi menurutnya ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyusun perundang-undangan yang sifatnya adalah normatif gitu. Itu menurut Krems. Nah, itu adalah pertanyaan pertama mengenai pengertian ilmu perundang-undangan. Yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup daripada pembahasan ilmu perundang-undangan. Nah, menurut Krems lagi, ruang lingkup daripada pembahasan ilmu perundang-undangan terbagi menjadi 3, yaitu proses pembentukan perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan juga teknik perundang-undangan. Apa sih yang disebut dengan proses perundang-undangan? Proses perundang-undangan adalah suatu langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatu undang-undang gitu. Mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, terus apalagi pembahasan gitu ya, terus pengesahan dan pengundangan gitu. Nah, itu adalah proses daripada perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah metode perundang-undangan. Seperti saya contohkan misalkan seperti undang-undang yang membuat ramai kemarin ya, kayak misalkan Omnibus Law. Nah, itu adalah salah satu metode perundang-undangan di mana Omnibus Law ini adalah wadah gitu ya. Wadah untuk undang-undang yang lain gitu. Misalkan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, secara garis besarnya adalah tentang ketenagakerjaan. Nah, di dalamnya ada undang-undang lagi gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan metode perundang-undangan. Itu contohnya adalah Omnibus Law. Nah, yang ketiga ada teknik perundang-undangan. Teknik perundang-undangan ini adalah bisa kita katakan bagian-bagian gitu ya yang harus ada di dalam suatu undang-undang. Gitu. Contohnya apa? Seperti judul, ya kan? Undang-undang harus memuat judul, terus harus memuat pembukaan, gitu ya. Harus memuat konsideran, harus ada diktum, harus ada batang tubuh, harus ada penutup, harus ada lampiran. Kalau lampiran itu nggak harus ya, tapi boleh gitu. Hukumnya boleh. Nah, selanjutnya, seberapa penting sih ruang lingkup pembahasan daripada ilmu perundang-undangan ini? Sangat penting sekali, karena ruang lingkup tadi adalah suatu aturan dalam pembentukan suatu undang-undang. Kalau misalkan undang-undang dibuatnya misalkan tanpa ada aturan yang jelas, maka undang-undang itu tidak akan baik ya, nantinya tidak akan baik gitu. Undang-undang yang satu akan berbeda gitu dengan undang-undang yang lain kalau misalkan tidak memuat aturan gitu. Sedangkan ruang lingkup daripada ilmu perundang-undangan ya aturan-aturan tadi, yaitu harus adanya proses dalam penyusunan perundang-undangannya, harus menggunakan metode apa, dan juga harus memuat bagian-bagian tadi di dalam teknik perundang-undangan. Nah, itulah mengenai ruang lingkup pembahasan dari ilmu perundang-undangan. Yang ketiga,
yaitu tentang hierarki daripada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Hierarki atau susunan undang-undang gitu yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang 1945 ini adalah induk atau dasar atau pedoman dari semua produk hukum yang dibuat di bawahnya gitu ya. Jadi produk hukum yang di bawahnya itu harus memuat atau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Artinya tidak boleh ada yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini adalah produk hukum atau perundang-undangan yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Di bawah TAP MPR ada namanya undang-undang atau perpu. Apa sih undang-undang atau perpu ini? Nah, undang-undang seperti yang kita tahu bahwa undang-undang ini adalah suatu produk hukum atau perundang-undangan yang dibentuk oleh badan legislasi atau di negara kita yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian disahkan bersama-sama dengan presiden gitu ya. Nah, sedangkan perpu ini berbeda. Perpu adalah produk hukum atau perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden ya. Yang ini tuh biasanya dikeluarkan kalau ada keadaan genting yang memaksa. Contohnya seperti keadaan sekarang COVID-19. Nah, itu dibuatlah perpu tentang bagaimana pengawasan keuangan negara yang dialokasikan terhadap COVID-19 ini gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme daripada perpu ini gitu ya. Mekanismenya adalah perpu ini dibuat oleh presiden. Kemudian perpu ini diberikan kepada badan legislasi, tentunya di sini adalah DPR. Nah, kemudian perpu ini diproses di DPR. Apakah nantinya akan disetujui atau ditolak? Jika disetujui, kemudian perpu ini akan dijadikan undang-undang yang berlaku. Gitu. Kemudian kalau misalkan perpu ini ditolak oleh DPR, maka perpu ini harus segera dicabut dan otomatis tidak berlaku. Itulah perpu ya. Jadi perpu itu pengganti undang-undang sebetulnya gitu. Jadi tanpa ada proses yang lama gitu. Makanya itu dibuat karena ada keadaan genting saja gitu. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini adalah produk hukum yang dibuat oleh presiden. Yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang yang tadi telah dibuat gitu. Jadi bagaimana cara menjalankannya lebih lengkapnya itu akan diterangkan di peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan presiden. Nah, seperti peraturan pemerintah kepada undang-undang yang menjelaskan bagaimana yang berfungsi menjelaskan bagaimana jalannya suatu undang-undang tersebut. Nah, peraturan presiden ini juga sama, hanya saja dia berfungsi untuk menjelaskan bagaimana jalannya peraturan pemerintah yang telah dibuat tadi gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada perda provinsi ya. Jadi perda itu ada 2, provinsi dan juga kota atau kabupaten. Nah, di bawah peraturan presiden atau Perpres itu ada peraturan daerah provinsi. Nah, seperti namanya, peraturan daerah provinsi ini perundang-undangan yang dibentuk oleh badan legislasi yang ada di daerah yaitu DPRD provinsi gitu, dan yang kemudian sama-sama disahkan bersama gubernur gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada peraturan daerah kota atau kabupaten ya. Itu ya tentunya dibentuk oleh DPRD kota atau kabupaten yang kemudian bersama-sama disahkan bersama bupati atau wali kota yang sedang menjabat gitu. Nah, perlu kita ingat bahwa hierarki perundang-undangan ini tidak boleh dilanggar. Ya, artinya adalah peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang paling bawah harus menganut atau berpedoman kepada
peraturan yang ada di atasnya gitu ya. Artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Oke, pertanyaan terakhir yaitu tentang norma peraturan undang-undang yang bersifat umum, terus bersifat abstrak, dan juga bersifat terus-menerus. Apa sih yang bersifat umum, yang disebut dengan bersifat umum itu? Jadi undang-undang itu berlaku untuk semua orang. Kalau untuk yang bersifat umum, contohnya misalkan undang-undang yang ada di negara Indonesia. Ya, undang-undang tersebut artinya berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bersifat umum gitu. Tidak hanya untuk orang Sunda doang, misalkan hanya untuk orang Jawa doang gitu, enggak ya. Jadi bersifat untuk seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia ya berarti seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua ada bersifat abstrak. Nah, undang-undang bersifat abstrak ini artinya adalah undang-undang ini membatasi kegiatan masyarakatnya agar tidak berperilaku sewenang-wenang gitu ya, agar hidup teratur tentunya. Jadi undang-undang ini bersifatnya membatasi gitu. Yang terakhir yaitu undang-undang bersifat terus-menerus. Artinya undang-undang ini tidak ada jangka waktu masa berlaku gitu ya. Selagi misalkan tidak ada proses pencabutan dan juga penggantian dari undang-undang tersebut, maka undang-undang itu akan terus berlaku selama tidak ada pencabutan dan juga penggantian undang-undang tersebut. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya bagi, yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga kalau misalkan video ini ditonton sama teman-teman ya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa bermanfaat khususnya buat saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.